Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke. Luar biasa. Biasa. Janji Tuhan seperti fajar pasti terjadi. Apakah tapi kembali lagi apakah kita mau menerima janjinya? Betul. Nah, itu dia. Dan pastinya kita gak sembarangan orang yang menerima janjinya itu. Oh iya. Ya karena kita sudah belajar firman ya, makanya kita Betul. bisa ngomong kayak gitu. Nah, belajar firmannya gimana? Tentu merenungkan firman Tentu merenungkan setiap firman hari dan setiap menyaksikan hari. Lembutkan hati. Hati. Asik. Kembali lagi bersama saya Lukas ya. Dan saya Siapa? Isaya. Oh, Isaya. Kemarin Nathan, sekarang Isaya. Memang mereka tampangnya mirip sekali. Nah, di Lembutkan Hati seperti biasa kita membahas topik-topik seputar Kehidupan. sehari-hari. Nah, salah satunya tadi kita pernah membahas kan ya, janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, banyak sekali yang sudah kita bahas karena sekarang kita sudah nyampe episode 47. 47. Bayangkan 47 berarti dikit lagi milestone 50. Yap, 50. Nah, kita mau menyapa nih saudara-saudari dimanapun berada yang sudah bergabung bersama kami secara online di Betul. Facebook dan Instagram. Instagram. Shalom, apa kabarnya? Shalom. Semoga dalam keadaan yang sehat ya saudara-saudari, dan tentunya bisa ketemu kami di sini bukan kebetulan, karena di sini kami mau sama-sama mengajak saudari belajar firman. Iya, belajar firman pastinya. Oke, dan kita tema hari ini apa nih, Mas? Saya. Kita tema pada kali ini adalah menjadi orang tua yang di dalam Kristus. Oke, orang tua yang di dalam Kristus. Betul. Baik. Orang tua. Mas Isaya udah jadi orang tua belum? Belum, karena saya masih punya anak. Oke. Sama saya juga bukan orang tua. Nah, tapi kita juga boleh perlu tahu karena kita menjadi anak, Betul. kita punya orang tua, Kita pasti punya kita orang harus bisa tua. memahami Iya. apakah orang tua kita ini dalam Kristus atau Dalam Kristus enggak, atau enggak. gitu kan? Heeh. Nah, bagaimana menurut saudara-saudari? Apakah ada pertanyaan terkait menjadi orang tua di dalam Kristus? Sebelum kami menyampaikan pertanyaan dari kami,
Soul Story bisa ngasih di kolom komentar ya. Betul. Nanti akan kita sampaikan melalui multimedia, nanti ngasih tahu. Ya. Di sini kita memang konsepnya talk show. Talk show. Nah, untuk itu kita ada narasumbernya. Ada narasumbernya. Nah, di sini kita sama-sama belajar firman yang tentunya tanpa tafsiran sendiri, tanpa mencari tanpa keuntungan menjadi keuntungan, dan tanpa kepentingan tanpa macam-macam. kepentingan diri sendiri. Kita pokoknya memberikan Injil murni. Murni ya. Nah, tapi sebelum ke narasumber, Alangkah baiknya kita bertanya ke Abraham Worshippers. Oke, Abraham Worshippers. Boleh. Full of spirit. Wait, Ya. Flow Spirit. Jadi pasti akan menjawab sapaan saya dengan lantang. Lihat tuh Cik Esa udah siap-siap di depan mic. Serius banget sih mukanya. Oke, kita sapa aja. Apa kabar Abraham Worshipper? Baik. Ini Mas Widinya malah Mas, nungguin mana Cik nunggu? Esa. Gimana ini? Tahu nggak? Sekarang kita mulai jam berapa nih? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 5. Jam 5. Kita belum malam loh. Belum. Harusnya lebih semangat lagi ya, belum malam. 1, 2, 3. Apa kabarnya Abraham Worshipper? Baik. Oke, baik. Lucu Aku sekali. nungguin soalnya gitu. Biasanya kalau aku semangat, Cikesianya sering masih lemes. Oh iya, nggak apa-apa. Kalian mesti dikropin lagi karena kalian berdua yang paling sering muncul. Ini masih saya yang biasa main bass jadi di sini ya. Iya. Nah iya. Oke, jadi menurut Cikesia, orang tua itu apa? Ya. Orang tua itu orang yang dipercayakan Tuhan, dititipin buat ngedidik anak-anaknya. Gitu. Oke, Orang jadi yang peran dipercayakan iya, ya. peran pentingnya orang tua adalah mendidik anak-anak Anak-anak. yang dititipkan Tuhan. Tuhan. Baik. Terima kasih Cikes ya. Kalau Mas Widi, bagaimana? Apakah sependapat dengan tadi orang tua adalah walinya Tuhan di dunia untuk anak-anaknya? Sebentar, pertanyaannya beda ya? Ini saya nanya ini. Oke. Jadi, kalau aku rada bingung sih sama ini, walinya Tuhan atau wakilnya Tuhan sebenarnya. Wali dan wakil. Soalnya wali itu pembimbing. Kalau wakil itu yang mewakili, Oh. yang menjadi istilahnya face-nya di dunia ini. Oke. Nah, kalau misalkan oke lah, aku ngerti yang dimaksud apa. Cuman seharusnya orang tua itu bisa berperan jadi wakilnya Tuhan di dunia. Tapi kenyataannya dari apa yang aku alamin selama ini, apa yang aku lihat dari sebagian besar orang, itu enggak. Oke. Jadi wakil Tuhan tuh maksudnya ngapain tuh, Mas Widi? Jadi wakilnya Tuhan tuh yang menunjukkan. Jadi mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama anak-anaknya kan di sini. Gimana kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, oke. Itu dari pendapatnya Mas Nah, Widi. mungkin sedikit menyanggah tadi penjelasannya Cikes ya. Orang tua itu bukan cuma ke anak, tapi juga ke bagian kalau misalkan kita dipercayakan untuk membimbing orang lain. Misalkan nih, Bang Lukas. Misalkan suatu saat nanti atau di dalam pekerjaan jadi pemimpin, jadi supervisor, itu juga sudah bisa dianggap jadi orang tua bagi Anak buah. anak buahnya. Oh. Makanya namanya anak buah, bukan adik buah. Oke. Baik. Itu pendapatnya Mas Widi. Ya. Sudah kita terima ya. Tadi ada yang bilang. Oh iya. Multimedia sebelum Arahkan kepada lucu juga kalau multimedia ngarahin ke dirinya sendiri. Iya Nggak sih. apa-apa ke kami aja. Cuma multimedia bolehlah memberikan pendapat. Mikrofonnya ada di situ. mikrofon sudah diambil. Oh, sudah ambil malah. Berarti udah siap menjawab. Sudah siap. Sudah siap. Sudah dari awal acara dia sudah siap menjawab. Oke. Lagi sangat bersemangat, makanya mikrofon sudah diambil dari awal. Iya. Mbak Multimedia, apa kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, kabar Very good, very baik. good. Terima kasih, Mbak Multimedia. Jadi Ya. apa menurut Mbak Multimedia ini orang tua tuh apa sih?
atau siapa sih? Orang tua itu seperti apa gitu ya? Iya. Setahu pribadi saya gitu. Kata orang itu kalau orang tua adalah Allah kedua gitu. Kalau kata orang sih aku dengar tuh. Iya. Kalau mereka ini ngomong-ngomong, misalkan kalau mereka lagi marah, kamu tuh gak menghargai orang tua karena orang tua itu adalah Allah kedua. Nah, bagaimana caranya itu kalau mereka tuh bisa tahu kalau orang tua itu adalah orang tua? Apa namanya? Kalau orang tua itu adalah Allah kedua. Sebab apa yang mereka ajarin tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Itu setahu saya sih. Allah kedua ya. Allah kedua. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah banyak yang tidak mengajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip dia. Baik, terima kasih Mbak Multimedia. Mbak Multimedia yang satunya mau memberikan pendapat? Boleh lah. Sebelum voice reveal. Apa? Voice reveal dulu. Oke. Menurut Mbak Multimedia 2, Ya. orang tua itu apa sih atau siapa sih? Orang tua itu seperti orang bilang, orang tua itu adalah di telapak kaki. Ya? Maksudnya Iya orang tuh, tua surga di telapak kaki orang tua. Iya. di telapak kaki surga. Gimana caranya? Gak apa-apa, santai aja, santai, pelan-pelan, gak apa-apa. Santai. Kita di sini santai, tapi serius. Dan mendidik anak-anak. Iya, mendidik anak-anak. Ya. Oke. Jadi orang tua itu yang mendidik anak-anak dan surga di telapak kaki mereka. Baik, terima kasih kedua multimedia. Apa ya yang saya mau bagikan? Udah. Saya tuh tertarik Abraham News. Nah, karena di Abraham News ini saudara bisa melihat segmen-segmen yang lain. Kenapa? Abraham News adalah berita kegiatan Abraham, baik itu selama sepekan, selama sebulan, terus apa lagi? atau segmen-segmen yang lain, atau breaking news. Jadi Abraham News ini info tentang kegiatan kami bisa dilihat. Kalau mau tahu kegiatan kami yang lain selain di depan layar, maksudnya sudah ada segmen-segmen yang ini, di belakang itu artinya kita mempersiapkan acara atau aktivitas sehari-hari, bisa cek di Daily Activity Abraham, ya, menunjukkan kalau kita ini sama-sama human like you. Betul. Ya. We are human. But we prepare ourselves to be like Christ. Okay. Our responses and our works. Balik lagi ke studio. Sudah on air ya? Terima kasih. Nah Pak, tadi ya saya mau ngomong. Kan tadi sudah nih misalnya anaknya sudah bertindak sebagaimana mestinya, menolak dengan hormat. Nah, ntar bagaimana feedback dari orang tua? Harusnya orang tua kalau udah tahu respon anaknya tuh gimana ketika ditolak? Kita sudah tahu. Kita Sudah. Iya. Ini berarti kan kita lagi berbicara mengenai anak yang di dalam Kristus tapi orang tua yang tidak di dalam Kristus. Oke. Bagi orang tua yang serupa dengan dunia. Nah, si anak itu harus bisa menunjukkan sikap taat dia kepada Allah. Nah, tentunya dengan tetap berlaku lemah lembut dan hormat, menolak daripada perintah atau kehendak si orang tua. Gitu loh. Nah, feedbacknya itu seperti apa ya kita nggak akan pernah tahu, karena kalau orang dunia itu tentu feedbacknya berbeda-beda atau reaksi dari orang tuanya berbeda-beda. Tetapi kalau berbicara di dalam Kristus satu, semua tidak ada perbedaan. Mau seperti apa dari latar belakang, karakter, budayanya, tetapi setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus itu cuma satu. Buahnya bisa kelihatan, buah roh. Yang semuanya itu ada keteladanan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ngerti nggak? Jadi reaksi atau respon daripada orang yang di dalam Kristus itu tidak berbeda-beda, pasti sama. Ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Iya. Nah, tetapi kalau orang dunia pasti reaksi responnya itu berbeda-beda.
artinya menyesuaikan dengan karakternya. Misalkan dia karakternya yang melankolis, mungkin dia akan, orang tua ini akan nangis-nangis, ya kan? Aduh, gimana, uring-uringan. Tapi kalau orang tuanya ini yang temperamental, dia akan marah atau apa, tidak. Orang tua yang lebih yang kondisinya lemah, mungkin dia akan jatuh sakit atau apa, tidak. Itu harus terima Tuhan. Ya gitu loh. Ya itulah makanya yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mau di dalam Kristus. Ngerti ya? Ya. Akan menerima, kan tadi dikatakan kalau kita lihat tema-tema yang sebelum-sebelumnya mengenai kekristenan itulah bukan agama, ngerti tidak? Ya. Tetapi gaya hidup gitu loh. Dan segala sesuatu yang terjadi ini karena respon manusia. Ngerti tidak? Ya. Nah itu. Ngerti tidak? Ya. Jadi, maka dari itu supaya segala sesuatunya sesuai di dalam rancangan Tuhan, maka kita harus menjadi orang tua yang di dalam Kristus. Paham nggak? Iya. Jadi dimulai dari pucuknya, paham nggak? Dari pimpinannya, dari orang tuanya, supaya nanti anaknya kita di dalam Kristus, anak kita ini yang nanti jadi orang tua akan didik lagi ajaran Tuhan. Akhirnya nanti anaknya lagi, artinya cucu dari si anaknya, dari si orang yang katakan si A nih, si A punya anak X punya anak Y. Nah, Y ini juga akan tetap di dalam Kristus. Yeah. Nanti begitu seterusnya. Nah, inilah makanya yang kalau kita mau Bapak Ibu Saudara sekalian mau mendengar lebih dalam lagi, itu diwarisan, tema Abraham Talk Show warisan. Jadi yang diwariskan orang tua itu adalah iman. Gitu loh. Harus dimulai dari orang tua. Nggak mungkin dimulai dari anak. Ngerti ya? Yeah. Harus dari atasnya. Makanya dalam kehidupan kekristenan ini juga, kenapa sih bisa punya pemahaman yang keliru nih jemaat-jemaat? Ya dari pucuknya, dari pimpinannya yang memberikan suatu pengajarannya yang tidak sesuai dengan firman, sehingga menyesatkan banyak orang. Nah, kalau dari pucuknya atau pimpinannya ini memberikan pengajaran yang alkitabiah, maka setiap jemaatnya juga akan melihat teladan. Maka inilah yang ada di Alkitab yang kita perhatikan dari Rasul Paulus, Petrus, semua mereka menjadi teladan contoh kepada jemaat mula-mula, gitu loh. Ya, mereka memberikan pemahaman Injil Kristus, gitu loh. Ya, mengenakan gaya hidup seperti Kristus, maka setiap jemaat-jemaat yang menyaksikan, yang melihat, mereka pun juga seperti itu anak didiknya, gitu. Kan si Rasul Petrus, Rasul Paulus menjadi bapak rohani, yeah. Maka mereka pun juga harus memberikan contoh teladan, karena mereka juga meneladani Kristus, gitu loh. Nah, tetapi kalau kondisi yang sudah terjadi tadi pertanyaan ini yang sudah terjadi seperti itu, seorang anak yang sudah di dalam Kristus menjadi teladan lah bagi orang tuanya, ya. Oke. Gitu, ngerti nggak sampai di sini? Iya. Nah ini kalau kondisi di mana situasi si orang tuanya yang belum di dalam Kristus, tetapi anaknya yang terlebih dahulu di dalam Kristus, gitu. Sambil terus berdoa, gitu kan banyak makanya orang tua yang di dalam dunia yang memaksakan kehendak, yang tadi menjodohkan anaknya kepada pasangan yang di luar iman, banyak terjadi seperti itu. Atau memaksakan kehendak orang tuanya untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal dunia, gitu loh. Yang tolak ukurnya misalkan di masalah pernikahan lagi, calon menantunya yang kaya raya, tidak, yang tidak di dalam Tuhan, ngerti kan? Nah, karena kita sekarang lagi berbicara temanya orang tua di dalam Kristus, maka marilah kita yang orang tua ini, bukan orang yang sudah berusia tua ya, tetapi orang tua yang sudah memiliki anak. Ngerti gak? Kita menjadi orang tua lain di dalam Kristus. Yang tadi Efesus 6 ayat 4. Nah coba Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ya kan? Jadi para orang tua kita semua harus mendidik anak-anak itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya tuh, perhatikan ya. Ajaran dan nasihat Tuhan, bukan ajaran dan nasihat dirimu atau diri kita sebagai orang tua. Jadi semuanya harus sesuai dengan Alkitab. Oh ya, itu nomor 3. Apa Pak? Oke, ini sedikit aja lah kita. Nah, terus ini
Kalau ada contoh-contoh kasus yang seperti tadi, perlu saya jelaskan lagi. Setiap orang yang mau menjadi murid Kristus atau Kristen, kan kita tahu ya bahwa harus menyangkal diri. Bahkan Alkitab atau Yesus sendiri berkata bahwa aku datang untuk Aku datang membawa pemisahan. Pernah dengar nggak? Matius 10 kalau nggak salah ayat 34-35. Nah ini gitu. Sama, anggap seperti ini juga dibalik. Orang tua sudah di dalam Kristus, si anak masih duniawi, sehingga anak akhirnya gini, Ma, Pa, aku mau ikut teman-teman ini begajulan lah, ini lah, jadi anak jalanan, ya kan? Orang tua sudah bilang baik dengan mengasihi, jangan nak begini. Tetapi si anak tetap ya sudah, tidak. Kita tidak bisa untuk paksakan kehendak kita, itu sudah di luar. Yang penting kita sebagai orang tua sudah lakukan bagian kita untuk memberikan didikan, ajaran, tapi si anak mengambil keputusan sendiri. Makanya di sini Alkitab tulis, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini perlu kita pahami dulu. Di sini konteksnya bukan berarti oh Yesus itu kejam ya, bunuh ini. Enggak. Ya perhatikan ayat 35 lagi. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Nah ini contoh kasus tadi. Tadi kita lagi berbicara anak yang di dalam Kristus. Orang tua yang serupa dunia. Pemisahan? Terpisah tuh. Sama. Sekarang dibalik. Orang tua yang di dalam Kristus, anak yang serupa dengan dunia. Terpisah nggak? Terpisah. Gitu loh. Nah mau yang ideal di dalam Kristus, maka kita harus terus jadilah orang tua di dalam Kristus. Dari mulai remaja, anak-anak itu kita didik sesuai dengan firman. Ngerti? Gitu. Perhatikan kalau yang sudah orang tua yang terlebih dahulu di dalam Kristus, ketika orang tua mendidik anaknya di dalam Kristus, itu kondisi situasinya berbeda. Ya? Gitu. Paham nggak? Seperti itu kondisinya. Membawa pemisah. Gitu loh. Ya? Jadi maka gini, terang dan gelap gak bisa bersatu. Nah inilah makanya tugas orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam Kristus, di dalam firman, gitu. Ya, oke. Seperti itu. Pokoknya bagian kita mau orang tua, anak, semua kita bagian kita itu adalah di dalam Kristus. Jadi kita harus mulai meninggalkan asas-asas atau pemahaman duniawi yang tadi sudah dikatakan oleh beberapa di sini loh, yang iya kalau dunia dulu saya punya pemahaman surga di telapak kaki ibu, ya kan? Dan makanya tadi saya ajak setiap kita renungkan, kalau surga di telapak kaki ibu, bagaimana jadinya kalau para semua wanita tunasusila itu ya, WTS, PSK yang ketika meninggal dalam keadaan PSK berarti masuk surga dong. Iya, kalau kan seperti itu. Padahal surga adalah jalannya itu dari mana? Yesus Kristus, bukan di telapak kaki ibu. Dan ibu juga adalah manusia. Maka kita harus mengerti dengan benar. Bahwa apa? Kita jadilah orang tua yang di dalam Kristus, maka kita tidak bertindak arogan. Ngerti nggak? Gitu. Ya udah. Oke, itu dia penjelasan dari Bapak narasumber dari soal kedua, yaitu segala yang orang tua didik kepada anak-anaknya kalau misalkan itu bertentangan dengan firman, anak-anak ya setiap perintah orang tua apakah harus dilakukan oleh anak? Tidak, karena anak ini harus menelaah dulu apakah perintah itu sesuai dengan firman atau bertentangan dengan firman. Tapi kita sebagai anak-anaknya ini tidak boleh menentang perintah orang tua yang tidak sesuai dengan firman itu. Jangan dengan cara kasar. Nah ini kita tetap dengan lemah lembut, kita sampaikan alasan kita, dan kita sampaikan dengan firman Tuhan juga. Oke, itu dari nomor 2. Baik. Masih banyak lagi nomor-nomor yang akan kita tanyakan ya. Belum berakhir acara kita sampai saat ini. Tapi saudara-saudari ingat, kalau ada yang mau bertanya, pintunya belum tertutup kesempatannya. Atau kalau nggak mau nanya bisa request tema.
atau bahkan pada yang request Request lagu. lagu. Oke. Untuk pembahasan lebih lanjut, tetap stay tune dalam acara Lambungkan Hati. Kita sekarang nyanyi dulu Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari 2 kali. Yuk. Gitu. Oke. Kembali lagi bersama Saya Lukas dan saya dalam acara Lembutkan Hati. Wow, kita sudah nyampe pertanyaan nomor 3 ya. Mengenai menjadi orang tua di dalam Kristus. Saya sudah tahu cukup banyak, nah tadi sudah ada spoiler ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Ada beragam banyak cara orang tua mendidik anak, setuju Ya. nggak, Mas? Banyak dong, pasti Saya. banyak banget ajaran-ajaran orang tua yang mengajar anaknya itu tergantung sama sifat orang tuanya ini. Ada kan yang dimanja, Ada yang dimanja, ada yang terlalu ditekan, ada yang keras kayak Abri, iya, kayak militer, Iya. militan. kalau saya ngomong ini kamu harus turutin, nah gitu. Ada juga orang tua yang lucu, mungkin dia ilmuwan atau apa gitu, jadi dia kayak membebaskan anaknya untuk bereksplorasi atau mungkin menerapkan sistem poin. Jadi misalnya anaknya bulan ini berlaku mulai kita ke bintang, gitu. Macam-macam cara ngedidiknya. Dan oke, itu kan tapi kan itu dunia ya. Itu dunia ya. Sebenarnya kita pengen tahu yang sesuai firman tuh mendidik anak yang benar tuh gimana nih sebagai orang tua. Nah, berhubung Pak Narasumber juga sudah menjadi orang tua, ini akan menjadi pembahasan yang menarik sekali. Betul. Coba orang tua yang menyaksikan, perhatikan bagaimana cara mendidik orang tua yang benar. Mendidik anak yang benar sebagai orang tua dalam Kristus, Pak. Iya, kita harus tahu dulu, ya, manusia itu semua itu berdosa. Jadi manusia di luar Yesus Kristus itu berdosa, ya. Nah, kalau kita mau menyelamatkan diri kita, makanya di Markus 12 itu kembali lagi ayat 30-31 itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan akal budi, segenap jiwa, itu adalah mempersiapkan diri kita dulu. Ya, mempersiapkan diri kita untuk serupa seperti Kristus. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita serupa seperti Kristus, maka kita juga akan mempersiapkan sesama kita. Sesama kita ini dimulai dari mana? Dari lingkungan keluarga.
yaitu istri atau suami dan anak-anak. Kita persiapkan mereka itu untuk serupa seperti Kristus. Buku panduannya apa? Alkitab. Jadi kalau cara yang bagaimana tuh? Ya Alkitab, semua harus ada di Alkitab. Sesuai dengan didikan ajaran Tuhan. Gitu. Ya, bawa apa? Supaya anak-anak ini gini kan, banyak orang tua sekarang yang biar dianggap anaknya itu fun, funky, ya kan? Anaknya ngerokok, nggak apa-apa lah ngerokok. Kebetulan saya juga ngerokok. Misalkan gitu si bapaknya, bukan saya yang ngerokok. Saya udah berhenti ngerokok jauh-jauh hari, jauh-jauh tuh bulan, tahun maksudnya. Bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun. Ya kan? Nah, beberapa tahun yang lalu. Terus anak-anaknya minum minuman alkohol, memabukkan nggak apa-apa. Ya saya juga masih mabuk-mabukan. Ini ya, masih minum-minum alkohol. Nah, cara yang benar bagaimana? Maka kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kita, maka kita pun akan memberikan teladan kepada anak-anak. Kan si anak akan melihat si bapak, atau si ibu memberikan teladan. Misalkan nih, Nathan ya. Isaya ya. Isaya melihat bapaknya nih. Isaya dididik sama bapaknya, kamu gak boleh merokok ya Isaya ya. Iya. Tapi kau lihat bapakmu merokok. Kira-kira gimana coba? Ya pastinya saya juga nggak rokok lah. Pastinya orang bapak saya aja rokok, ya saya nggak boleh gitu. Pasti kan kamu di belakang bapakmu. Iya. Pasti. Walaupun misalkan si bapak aku ini bilang kamu nggak boleh merokok, saya tetap merokok. Nah, pasti. bener nggak? Iya. Kan kayak gitu. Bapakku aja ngerokok. Iya. Terus kamu dinasehati misalnya, sama Isaya, kamu nggak boleh maki-maki orang, kamu nggak boleh begini. Tapi kamu melihat bapakmu sendiri maki-maki kamu. Saya juga maki-maki. Nah, ya. Nah ini bagaimana cara itu? Jadi kita jangan jarkoni para orang tua. Ngerti nggak? Ngerti nggak saya di sini? Iya. Nah ini. Jadi bagaimana tadi kembali pertanyaannya? Pertanyaan? Question. Ya. Nomor 3. Ya. Jadi kalau cara dengan didik ajaran Tuhan itu nggak beraneka ragam, tidak. Gitu loh. Caranya jelas satu ya, buku panduannya satu, jelas Alkitab. Iya kan? Iya. Nggak berbeda-beda. Tapi kalau orang dunia maka caranya beda-beda. Tapi kalau orang tua yang di dalam Kristus pasti caranya sama. Sama-sama meneladani Kristus. Maka orang tua meneladani Kristus, si anak meneladani Kristus melalui bapak atau ibunya. Gitu loh. Iya. Mau nggak? Iya. Nah, kalau si anak nggak mau meneladani orang tua, dia tetap mengambil keputusan. Orang tuanya ini udah dalam Kristus, dia akan membawa pemisahan kembali yang tadi Matius 10 ayat 34 35. Lanjutin deh coba deh. Tadi 34 35 udah. Ayat sampai ke 37-nya nih, kalau kita bisa lihat ini penjelasannya lagi supaya lebih jelas. Nah, kalau 37. Ayat 36 kalau 37. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Terus lihat, perhatikan baik-baik. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih dari padaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak. Ya, ini bisa ngerti ya? Iya. Nah makanya tadi ini makanya Rasul Petrus juga bisa memberikan tulisan dengan hikmat dari Allah oleh tuntunan Roh Kudus. Dia katakan kan di Kisah Rasul 5 ayat 29 tadi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Karena ini Yesus sendiri berkata, kalaupun saya sebagai orang tua lebih mengasihi anak saya daripada Tuhan, saya nggak layak bagi Tuhan. Gitu loh. Paham nggak saya bedanya? Iya. Misalkan anak saya melakukan yang ada kehendak dia yang akan membuat dia berdosa dan saya menyetujui, saya mengiyakan, maka saya lebih sayang anak saya dibanding kepada dan saya tidak layak bagi Tuhan. Oh, ngerti nggak? Iya. Tetapi apa respon saya yang harus sebagai sikap saya sebagai mengasihi Allah? Saya harus dengan terus tekun mendidik anak saya. Dia punya kehendak, saya harus melarang, harus mencegahnya. Karena saya sebagai orang tua, saya katakan niatmu, kehendakmu, keinginanmu itu tidak sesuai dengan firman. Kamu tidak boleh melakukannya. Papa tidak setuju, saya sebagai orang tua tidak setuju, tidak merestui, tidak mau mendukung kamu mengambil keputusan. Seperti ini.
Bukan karena kalau ada orang tua yang kan karena sayang diturutilah. Tidak. Iya. Tidak layak bagi Tuhan. Tidak. Jadi kalau ada anak yang mau mengambil keputusan ataupun tindakan yang sudah berdosa, bertentangan dengan firman, kemudian kita orang tua menyetujui, mendukung, mensupport dan sebagainya, itu menunjukkan karena saya atau kita mengasihi anak, berarti kita mengasihi anak kita melebihi Tuhan dan kita tidak layak bagi Tuhan. Nah itu, harus begitu. Ya, katakan ya bila iya, katakan tidak bila tidak. Artinya katakan kalau memang dia salah, ya salah. Tegur anak itu, didik dengan tegas supaya si anak ini tahu bahwa dia salah. Dan ketika kita mendidik, kita juga bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi kita juga menerapkan firman Tuhan. Maka si anak juga akan melihat. Ketika dia mendengar teguran, dia renungi, iya ya, bapak saya begitu, ibu saya begitu, dia sudah berubah. Iya, saya urungkan niat saya, ya tidak jadi mengambil keputusan. Apa yang dikatakan bapak ibu saya benar sesuai firman. Nah gitu, ngerti nggak? Iya. Kira-kira begitu nggak, Nathan? Iya. Saya. Nah, ini saya, iya. Mirip-mirip sih. Kira-kira begitu nggak? Iya. Nah, punya orang tua kan? Punya. Gitu. Ya udah. Seperti itu jawabnya. Seperti itu jawaban. Jadi nomor 3. Baik, pertanyaan lagi coba Pak Multimedia. Apa yang harus diajar? Coba. Nah. Ya itu tadi apa yang harus diajari kepada anak-anak itu mengenai firman Tuhan yang diajari, dan juga bukan cuma mengajari, tetapi orang tua ini harus menerapkan firman Tuhan. Gitu. Seperti yang tadi kan 1 Timotius 4 tadi kan ayat 16. Iya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius mengawasi pengajarannya dia kepada jemaat-jemaat. Jangan Timotius ngajar tapi dia tidak melakukan, tidak menerapkan. Nah begitu. Oke, itu dia jawaban dari nomor 3. Cara mendidik yang benar sebagai orang tua adalah mengajar dengan firman, dan juga jangan cuma berkata-kata, tetapi kita terapkan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, biar anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa melihat teladan bahwa Kristus ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Itu dia jawaban nomor 3. Oke, back to Abraham Shippers lagi. Sebentar, sebelum lanjut, aku ada pertanyaan nih. Oke. Boleh sekali. Boleh sekali ya, Mas. Mumpung pertanyaannya juga ini. Nah, tadi kan di Efesus 6 ayat 44 ya. Di 4B-nya terutama itu kan kita harus mendidik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Iya. Nah, kalau itu harus dimulai sejak kapan tuh, Pak? Pertanyaan pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mulainya dari anak kecil, oke lah, kita sebagai orang tua memang harus memberi contoh yang baik ya, bukan yang baik lagi, contoh yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Nah, apakah cukup dengan contoh aja atau juga harus dengan secara verbal tuh, Pak? Secara apa? Verbal. Oke, terus? Udah itu aja, Pak. Itu. Semenjak ketika si anak itu sudah memiliki pengertian ya, nggak mungkin kita mengajarkan firman ketika oe gitu kan, paham ya? Iya. Nah, sama saja ketika si anak sudah masuk ke bangku sekolah, ngerti nggak? Berarti dia sudah bisa membaca, ngerti ya? Ngerti nggak sampai di sini? Iya. Kalau sudah bisa membaca, maka dia juga bisa membaca Alkitab, Iya. iya kan? Iya. Maka dari itu kita mendidik, mengajarkan untuk kita sama-sama bangun mesbah, ya kan? Mesbah keluarga tuh, mesbah keluarga mendidik, ya kan? Dari mulai anak-anak, yuk kita bangun mesbah, kita ajarkan untuk berdoa, ngerti nggak? Kita ajarkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kan gitu. Ya, itu dibiasakan dari umur segitu, berarti 5 tahun 6 tahun ya. Nah, 5 tahun 6 tahun terus menerus, ya kan? Nah, kalau itu apa yang sudah ditabur si orang tua sedemikian rupa, coba bayangkan nanti gimana jadi dewasanya. Wah, bagus, luar biasa. Pasti sudah terbiasa. Nah, begitu. Sama aja seperti si anak yang diajarkan hal-hal dunia, hal lahiriah, ya kan? Cara makan, ya kan? Ayo ngomong papa, ya kan, mama. Bisa kan ngikutin
papa, mama, akhirnya. Nah, coba diajarkan dari semenjak itu dikenalkan firman, terus firman Tuhan, wah, dipupuk terus menerus. Wah, luar biasa itu hasilnya. Tidak? Gitu. Kita sudah melihat ini buatan tangan manusia dari didikan orang tua dunia. Udah seperti ini. Gimana kalau kita kasih didikan ajaran Tuhan? Nah itu. Sayangnya saya belum punya anak bayi lagi. Kalau punya saya bisa bikin uji coba. Bener. Praktekkan untuk didik dari anak yang kan anak saya udah ketika saya bertobat anak saya udah remaja. Gitu ya. Gitu ya. Gitu loh. Memang tapi butuh proses tapi syukur mereka terus saya didik sesuai dengan firman. Gitu ya. Nah, tetapi kalau dimulai dari yang tadi 5 tahun, 6 tahun, wah itu lebih mudah mengajarkannya. Karena kalau dari usia yang belasan sudah terkontaminasi, terpengaruh oleh lingkungan, gitu tidak? Pergaulan, gitu tidak? Iya. Nah, itu. Makanya Alkitab tulis pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuh. Seperti itu. Nah, ya yang A ini ya, pertanyaan A kan, dimulai dari kapan kan? Nah, terus tadi yang kedua apa? Nah, kalau misalkan dimulainya dari kecil cukup dengan contoh aja kita sebagai orang tua atau juga kita perlu mengajarkan secara verbal. Kalau secara verbal ya harus gitu loh. Ya, mencontohkan kan pasti tentu juga harus secara verbal. Ngerti nggak? Jadi secara verbal pun nggak bisa tanpa mencontohkan, mempraktekkan maksudnya. Iya. Gitu loh, paham nggak? Ya itu harus namanya seperti contoh deh. Seorang guru mengajarkan anak nggak mungkin dia cuma kasih secara verbal doang. Dia harus kasih namanya contoh. Ngerti nggak? Paham kan? Nah itu dia harus memberikan contoh, gitu loh. Paham sampai sini? Contoh-contoh soal. Makanya ada yang namanya ujian. Itu kan suatu contoh praktek. Ngerti nggak? Ulangan, tes. Itu kan prakteknya. Setelah apa yang diajarkan? Praktek, contoh. Ngerti nggak? Dipraktekkan, ngerti nggak? Kepada si murid. Sama juga seorang pekerja sudah dikasih pelatihan bimbingan. Langsung atau seorang mahasiswa ada nama praktek kerja lapangan, ngerti nggak? Nah itu, jadi verbal dan praktek itu harus berjalan beriringan. Kalau orang yang cuma secara ngajar teori, ngerti nggak? Itu namanya jarkoni jadinya. Ngajar bisa, ngelakoni nggak? Nanti anaknya juga jadi jarkoni, ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Akhirnya anaknya cuma jadi jarkoni, teorinya tahu, prakteknya nggak ngerti, ngerti kan? Iya. Nah, Bang, udah. Ada lagi mau tanya? Udah, mau tanya? Multimedia? Enggak. Oke. Nomor 3 sudah terjawab ya. Sekaligus pertanyaan tambahan dari Mas Widi juga sudah terjawab. Bahwa orang tua harus mengajarkan anaknya itu kalau anaknya mau bisa bertumbuh dengan Kristus yang kalau bisa itu saat dimana anak ini sudah beranjak ke jenjang sekolah. Iya, kisar 5-6 tahun. Tapi orang tua yang sekarang misalnya anaknya sudah di atas 5-6 tahun juga jangan menyerah juga. Tetap kasih firman, kasih terapkan teladan yang sudah Kristus. Kasih teladan tuh terutama karena anak mulai dari contoh. Iya. Sebentar, saya tambahin. Jadi makanya gini, sering contoh-contoh kasus. Iya. Ketika si anak udah dewasa, si orang tua ini kan seringkali kita dengar nggak? Emang dasar ini anak kurang ngajar kan gitu ya. Emang ini nyesel ini mama ini ngelahirin kamu. Iya. Alkitab katakan apa yang kamu tabur kamu tuai. Kalau kita tabur dalam kedagingan, ya kan menuai kedagingan. Anak-anak yang berontak, anak-anak yang nggak tahu firman, betul. Tapi kalau kita tabur firman, ya kita akan menuai kekekalan. Artinya anak-anak ini anak-anak di dalam Kristus. Betul ya? Iya. Paham nggak sebenarnya di sini? Makanya sekarang saya ini semenjak saya belajar firman, saya mau menabur firman kepada anak-anak. Saya wariskan iman di dalam Kristus kepada anak-anak saya. Ngerti nggak? Iya. Gitu. Bukan hal-hal dunia, bukan kekayaan materi, apa tidak? Itu yang sesungguhnya ketika itu mereka sudah memiliki iman di dalam Kristus. Mau ada badai masalah pergumulan apapun yang mereka hadapi, mereka akan tetap tahan berdiri. Mereka akan tetap kuat, gitu nggak? Menjalani kehidupan yang sementara di dunia. Ini. Itu yang terpenting dan terutama dan satu-satunya itu aja jalan yang harus atau cara yang harus selalu saya secara pribadi wariskan kepada anak saya. Gitu. Iman.
Gitu. Maka saya sebagai orang tua harus terus berjuang hidup di dalam Kristus. supaya yang tadi saya katakan manusia semua berdosa, supaya tidak ada nama kutuk keturunan, kutuk yang namanya dosa yang sudah dibuat oleh nenek moyang saya, nenek moyang kita itu melekat kepada kehidupan keturunan saya. Ngerti nggak sampai di sini? Iya. Nah, itu. Maka saya harus hidup di dalam Kristus. karena Kristus telah melepaskan kutuk, kan Galatia 3 ayat 13. Karena Yesus telah melepaskan kutuk. Gitu loh. Sudah nih, karena apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kita sudah terlepas dari kutuk. Hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk. Ngerti tidak? Iya. Jadi kita sudah dibebaskan. Kita sudah dibebaskan. Kita yang hidup di dalam Kristus. Nah itu. Bukan yang beragama Kristen, tetapi kita yang hidup di dalam Kristus. Makanya sering terjadi. Misalkan kayak kemarin baru-baru ini. Oh, yang kemarin belajar bersama-sama dengan kita itu, dia mundur, orang tuanya bilang ini karena ada keturunan gitu loh, dari orang tuanya begini, dari nenek begini, ngerti gak? Iya. Makanya saya bilang satu-satunya jalan untuk bisa pulih hidupannya harus hidup di dalam Kristus. Ngerti gak? Gak bisa yang lain, mau bawa ke psikiater, gak bisa. Loh, saya punya addicted kelakuan yang sangat-sangat buruk lah, dan itu juga keturunan dari ayah saya, keturunan yang masalah kecanduan misalkan sama perempuan, seks, ngerti nggak? Iya. Orang tua demikian, nenek moyang lagi begitu, tetapi saya sekarang bisa lepas. Kenapa? Hidup di dalam Kristus. Gitu. Kalau saya nggak hidup dalam Kristus sudah kayak Salomo ini. Oke. Iya. Banyak selir-selirnya. Dan ketika saya tanya anak saya lihat juga anak saya begini. Dia nggak seperti dulu. Kalau saya udah masa muda, waduh, udah bergajulan sama sini. Tetapi karena saya mengajarkan firman dan saya menghidupi firman, ketika saya lihat anak-anak saya, orang-orang di sekitar saya juga melihat anak-anak saya, mereka melihat anak-anaknya baik ya, anak begini. Saya bersyukur, tidak? Iya. Itulah yang saya sekarang sedang perjuangkan. Saya tabur firman, saya menggenapi firman dalam hidup saya meneladani Kristus sehingga saya bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya. Gitu, ngerti ya? Iya. Itulah. Nah, oke, jadi tambahan dari Damar. Oke, sekian dari pertanyaan nomor 3. Sebelum kita ke pertanyaan nomor 4, alangkah baiknya kita sorot kembali Abraham Worship. Judul hari berganti hari, tetap melihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Jangan kemana-mana, sibuk terus. Jangan terlalukan lagi. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Engkau semua berbaik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, semua baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Cara berkesalahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, semua baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
bersama saya. Kembali bersama dia Lukas. Dan saya Lukas dalam acara Lembutkan Hati. Baik. Nah, kita sedang membahas tentang menjadi orang tua di dalam Kristus. Wow. Sudah ada yang mau bertanya, saudara-saudari multimedia? Oke, belum. Gak apa-apa. Di sini juga kalau ada yang mau nanya juga jangan malu-malu ya guys. Langsung aja kasih tahu ke kami. Nah, di pertanyaan nomor 4 ini, nah sekarang kita mau lihat ke pribadi orang tuanya sendiri sebagai manusia. Pribadi orang tuanya sendiri sebagai manusia. Apakah menjadi orang tua di dalam Kristus itu cukup di hadapan anak-anaknya? Sementara hidupnya bertolak 180 derajat. Oh, maksudnya gini. Maksudnya gimana? Jadi orang tua ini bilangnya gini, nah kamu jangan kayak saya bapak misalnya, jangan rokok atau apa, jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau orang tuanya ini masih tetap rokok gitu. Iya, gitu. Atau mungkin orang tuanya udah ngasih yang terbaik buat anak-anak khusus sekolah yang sangat sukses. Orang tua ini bahkan mungkin dermawan ya bagi mengurus orang-orang yang susah, gitu kan. Datang ke gereja tapi masih gosip. Oke. Kalau orang tua ini nggak bilang, nah kamu ngomongin gosip ya, gitu dia masih gosip gitu. Iya. Bagaimana nih Pak? Iya. Udah nyala belum? Sebenarnya Belum. belum ya? Ya. Tes dan makanya tadi kembali lagi sebagai orang tua sebelum mendidik mengajarkan si anak itu untuk menjadi pribadi yang serupa seperti Kristus, kita harus benar-benar ngerti dulu kehendak Tuhan dalam hidup ini, hidup manusia ini. Nah, orang tua yang mendidik atau mengajarkan atau menyediakan warisan, artinya warisan duniawi, itu orang tua yang tidak mengerti, tidak mengerti, tidak memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia ini. Maka semuanya akan salah, akan terus berjalan itu penuh kekeliruan. Artinya terjadi kekeliruan, terjadi penyesatan di dalam kehidupan manusia. Kan banyak sekarang orang-orang itu mempersiapkan, orang-orang tua itu, para orang tua mempersiapkan, menyediakan segala sesuatu yang duniawi. Misalnya contoh, lebih mengedepankan atau cenderung itu mempersiapkan apa? Rumah bagi anak-anaknya, rumah di dunia nih. Ini dah. Anak-anaknya nih sekarang udah kuliah, udah kerja. Dia siapkan ini warisan rumah 1, 2, 3, 4. Tanpa mereka mempersiapkan mendidik anak-anaknya firman Tuhan. Padahal Alkitab katakan, bahkan Yesus sendiri berkata, Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Bukan Matius 6 ayat Matius 6. Matius 16 ayat 26 ya, benar Matius 16. Iya, Matius 16. Matius 16 ayat 26. Iya. Ini dia. Iya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Iya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Lihat, apa gunanya seorang memperoleh dunia, seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Yang memperoleh seluruh dunia itu artinya apa sih? Semua yang di dunia ini kita bisa miliki, rumah bisa, kesuksesan bisa, kekayaan, harta berlimpah, ada anak, ada cucu, ada segala sesuatunya. Saya dipandang, dihargai banyak orang. Anak-anak saya pun juga demikian. Punya segalanya di dunia. Tetapi binasa. Apa gunanya? Ya, betul. Nah, ada ya? 27-nya apa? Atau 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Nah. Pada waktu itu ia akan datang, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Nah, lihat, kita tahu bahwa nanti Yesus akan datang kedua kali untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Nah, para orang tua, kalau yang namanya kita mengasihi
Tuhan yang terutama. Yang kedua, kita mengasihi sesama, yaitu adalah anak-anak kita. Ya, tentu kita nggak mau dong anak-anak kita binasa, mau nggak? Tidak. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian yang sebagai orang tua, mau nggak anak-anaknya ini binasa, mengalami hukuman kekal selama-lamanya, harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anak kita di hadapan Tuhan nanti? Mau nggak? Seharusnya sih tidak. Ya tidak, pasti jawabannya. Nah, maka dari itu persiapkanlah anak-anak kita bukan untuk hal-hal dunia, tetapi persiapkan iman mereka. Didik sesuai dengan firman Tuhan. Maka anak-anak kita ketika kita sudah didik, sudah ajarkan, selama kita orang tua masih hidup, didiklah sesuai dengan ajaran Tuhan, itu sesuai firman. Gitu. Banget. Iya. Ya, maka kalau tadi kita nggak mengerti akan terjadi kesalahpahaman. Itulah banyak orang yang munafik atau jarkoni orang tuanya yang mengajarkan seperti itu, tetapi dirinya tidak bisa meneladani. Makanya kesemuanya itu yang teladan, yang sempurna, yang kudus itu cuma Yesus Kristus. Dia mengajarkan dan dia juga melakukannya. Dan para muridnya, ke-12 muridnya itu, dan para rasul-rasul yang hidup taat sampai akhir, ya. Gitu loh. Maka saya mau meneladani Yesus Kristus, gitu loh. Termasuk juga para muridnya, berusaha terus sekarang lagi berjuang, berjuang terus untuk seperti itu. Nah, maka setiap kita juga harus begitu, yang para orang tua, di dalam Kristus harus apa? Mempersiapkan anak-anak kita juga di dalam Kristus, gitu. Jangan sampai seperti ini yang di dalam pertanyaan ini. Antara apa yang diajarkan dengan kelakuannya bertolak 180 derajat. Ya, jangan 180 lah, 45 derajat lah. Tawar-menawar. Nanti enggak? Gitu. Ya? Iya. Jadi apa yang kita ajarkan, maka kita juga harus terapkan. Paham enggak? Iya. Makanya kita nggak bisa menolak atau membantah apa yang diperkatakan oleh Yesus Kristus, firman Allah itu. Karena dia sendiri sudah melakukan. Karena dia sudah melakukan, dia sudah menyelesaikannya, Yesus Kristus itu. Nah, makanya kalau manusia yang nggak bisa melakukan, ya itulah manusia yang apa namanya, saya nggak ngerti, gitu loh. Sudah dikasih contoh teladan Yesus Kristus itu bisa, sanggup, dia 100% manusia, ya kan? Dia sudah meneladani kepada dunia. Maka tidak ada kata tidak bisa. Yang ada adalah tidak mau. Nah, itu. Tidak mau. Karena kan saya ada menyaksikan itu di YouTube, ada tuh. Sayangnya pendetanya itu nggak bisa menjawab yang tegas dan ini. Ketika ditanya kenapa Allah menjadi manusia, ada itu dialog itu. Saya bilang, saya pengen nggak mungkin lah, itu saya lagi nonton offline. Iya kan? Ya. Ditanya siapa tuh, Pak? Ada di stasiun televisi. Harus ngerti dulu kenapa sih Allah mau jadi manusia? Karena manusia berdosa dan tidak ada yang bisa untuk membuat manusia itu untuk menjadi tidak berdosa. Iya. Supaya manusia tidak berdosa, maka Allah harus menjadi manusia. Ngerti enggak? Iya. Paham enggak sampai di sini? Iya. Supaya si manusia yang berdosa ini tidak menjadi yang berdosa lagi, kembali ke dalam rancangan Allah. Ngerti enggak? Iya. Makanya cuma menjadi manusia. Ngerti dulu di sini. Paham enggak? Iya. Gitu. Contoh, seorang leader, pemimpin mau memberikan contoh, ya kan, kepada anak buahnya dalam mengendarai pesawat atau sebagai pilot. Iya. Mungkin nggak dia mempraktekkan becak untuk ini caranya nyetir Tidak. mengemudi pesawat ini ya, enggak kan? Tidak. Mau nggak? Iya. Pasti dia kasih contoh untuk mengemudi pesawat. Iya. Sama. Allah mau menjadikan manusia tidak berdosa, ya kan? Maka Allah harus jadi manusia. Ngerti ya? Iya. Supaya manusia yang berdosa ini setelah melihat ini yang sudah sukses sempurna menyelesaikan Allah yang menjadi manusia, maka manusia yang tidak sempurna ini ikuti teladani Yesus, hidup di dalam Yesus Kristus, maka jadi sempurna dan kudus. Udah gampang kok. Gitu ya? Paham nggak? Ya. Itu. Maka begini nih, kembali kepada orang tua supaya kita tidak jarkoni. Gitu. Supaya anak kita ini diselamatkan dari dosa, dari dunia ini, maka orang tua harus hidup di dalam Kristus. Gitu.
Ya. Nah, sekarang kalau ada yang menyaksikan ini sebagai anak, mendengar orang tua saya belum dalam Kristus. Ya, anak lah yang mulai di dalam Kristus saja. Ngerti nggak? Iya. Paham nggak? Paham. Ya. Anak yang hidup di dalam Kristus. Kristus. Berarti orang tuanya meninggal. Ya. Ya, paham ya? Iya. Ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya dari yang profesional dari Bung sendiri. Enggak. Dari TWG. Enggak ada. Langsung aja Abraham musik. Oke, itu dia jawaban nomor 4 dari Bapak narasumber. Yo, jadi gimana tuh tadi dari nomor 4? Dan tentunya kita karena menjadi orang tua itu, kalau menjadi dalam Kristus itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Gitu kan. Jangan cuma apa tadi? Jarkoni. Apa tuh sih? Jarkoni, pokoknya NATO lah. Oh. No action tak Tak only. bisa aja tapi tidak bisa melakukan. Nah, padahal anak itu membutuhkan teladan. Artinya orang tua juga harus melakukan biar menjadi contoh. Betul. Nah, sudah terjawab. Tidak boleh bertolak sama orang tua Tidak belajar. boleh bertolak. Kalau iya enggak. Betul. Itu orang tua harus jelas pada anak-anaknya. Betul. Karena nanti anak-anaknya juga menjadi punya alibi. Iya. Agar anaknya tidak Iya. alibi ya harus lurus pada Yesus. Dan anak-anak juga tadi yang menyaksikan kalau orang tua belum bilang Yesus, yang mulai aja dari mulai dari anak-anaknya. anaknya itu dulu sih. Harus malah berbalik dari anak dari teladan. Iya. Oke, itu pertanyaan nomor 4 dan kita masih ada satu pertanyaan pamungkas ya. Yep. Mas The Pamungkas saya questions. Yeah. masih saya. Tentunya akan kita kasih dulu ke kamu gitu kan. Oke. Boleh sih, boleh. Maksudnya masih saya nyanyi, ngerti nggak? Oke. Oke. Kan sama setiap lagu juga nyanyi kayaknya. Iya. Boleh, orang cepat. Jangan kemana-mana, terus stay tune dalam acara Bukan Mandi. Lagu itu jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan yang mengajar dan menopang. Oke, seru sekali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Hey, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah gelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Hey, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar.
Ini sama seperti orang tua yang mendidik anaknya. Kita harus mendidik orang tua harus mendidik anaknya dibangun di atas dasar iman. Back to us bersama saya dan Saya Lukas. dalam acara Lembutkan Hati. Oke, ngomong-ngomong nih Mas Isaya, Ya. Kapan kita mengadakan konten yang bilingual? Kita akan mengadakan konten bilingual setidaknya ketika kita semua di sini atau setidaknya host kita sudah menguasai Bahasa Inggris. Oke. Jadi boleh tahu pada apa namanya? Sekali ngasih dalam bahasa Inggris. Jadi, Bung Lukas, coba. Saya nggak bisa. Kasih. harusnya saya nyiapin. Jika orang tua yang dalam berarti if the parents is on Christ, iya sih. Nggak tahu. Ya, Tapi ngomong-ngomong ini karena di Facebook ini banyak sekali orang-orang dari luar, ya. jadi harus sambil mungkin pakai Google Translate kali. Kita cuma satu dengerin gitu kan ya. Nah, ini di pertanyaan nomor 5 kita membahas kan orang tua di dalam Kristus. Jika orang tua di dalam Kristus, apakah anaknya otomatis sudah di dalam Kristus? Dan B-nya, adakah pesan bagi para orang tua di luar sana? Iya. Gitu. Nah, jika orang tuanya di dalam Kristus, ini tergantungnya gini, orang tuanya di dalam Kristusnya itu ketika si anaknya ini berusia berapa tahun maksudnya. Artinya tadi kalau orang tuanya yang merespon dengan hidup di dalam Kristus, anaknya kebetulan masih di balita, ketika nanti dia bertumbuh ya pasti bisa otomatis ya itu prosentasenya jauh lebih besar untuk hidup dalam Kristus. Ngerti tidak? Kemungkinannya sangat besar. Ngerti tidak? Lingkungannya selalu sudah Kan lingkungannya, didikannya dari dalam gitu. Makanya kan dikatakan apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Ngerti tidak? Gitu loh. Nah, tetapi kalau seandainya si orang tua ini bertobatnya itu hidup di dalam Kristusnya ini, anaknya udah umur 25 tahun, nah itu ya kan? Nggak otomatis, tidak otomatis. Gitu loh. Contoh deh gini deh. Saya sebagai bapak rohani, ada orang yang datang sini bapak rohani, artinya saya mendidik mereka. Ngerti enggak? Firman Tuhan nih saya tabur nih. Ngerti enggak? Atau anak saya kandung juga deh, saya tabur firman. Waduh. Ya. Mungkin seorang ibu, harusnya Bu Narsum tuh bisa menceritakan. Bu Narsum juga si ibu juga kan dia perjuangan juga untuk menjadi orang tua yang dalam Kristus. Kalau bisa kalau kesempatan ini Bu Narsum bisa memberi penjelasan atau kesaksian, pasti dia juga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena sedang sama-sama berjuang untuk di dalam Kristus, Makanya saya selalu kasih pandangan atau nasihat. Maka kita harus hidup di dalam Kristus dulu. Kenapa sekarang anak-anakmu itu masih misalkan yang suka nada tinggi, nada keras atau emosional? Karena kitanya atau kamunya, ibunya masih berlaku begitu. Anak kan melihat bagaimana si orang tua. Ngerti tidak? Paham nggak sebenarnya? Iya kan? Dia bilang mamaku aja masih begitulah, nggak apa-apa lah sekali-sekali saya ngomel-ngomel atau nada tinggi atau jadi gimana? Ngerti tidak? Paham nggak? Gitu. Kan makanya pepatah dunia itu guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Kebalik. Dibalik. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Ngerti ya? Artinya si murid mencontoh si guru, sama si anak mencontoh si orang tua. Ngerti ya? Gitu. Maka jadi kalau yang sejak dari sejak usia dini itu orang tua sudah hidup di dalam Kristus, dia didik anak-anaknya untuk hidup di dalam Kristus, itu kemungkinan besar otomatisnya itu untuk di dalam Kristus. Gitu. Tetapi kalau udah usia yang namanya udah 20, saya aja di sini misalkan ada pengalaman dia kesaksian, dia cerita sama saya misalkan, saya sebagai yang menuntun firman Tuhan, menabur firman Tuhan, yang gabung di yayasan ini, usia dari belasan, dari 20-an sekian, ada 30-an sekian, ada 40-an sekian, ya kan? Nanti ada waktu itu ada yang mau datang 60-an sekian, saya bilang, ya boleh-boleh aja, cuma saya Tuhan. Yang umur di bawah 50 aja saya beratnya luar biasa. Gimana yang umur nanti 60 sekian? Gitu kan? Iya kan?
Tapi kan saya cuma bilang aja syaratnya apa? Mau belajar firman. Tidak. Kan ada tuh yang pernah menggabungkan sih. Dibilangin ketika mau belajar firman nggak? Nah masih mikir-mikir itu. Tidak. Kan dia bilang, saya mau bergabung dong di ministrinya dan gini-gini. Silakan. Gitu. Tapi kalau ditanya kehendak saya gimana? Mau nggak? Kalau ditanya diri saya berat. Gile usia 60 tahunan saya mesti ajarkan didikan ini dulu. Perjuangannya aduh gimana lah itu. Benar. Yang usia dari 20 belasan tahun, 17, 15, 17, 18, 20, 21 sekian aja sampai ini perjuangannya luar biasa untuk mendidiknya. Mau nggak? Ya, gimana yang udah 60-an tahun gitu. Kan gitu. Iya kan? Nah, makanya jadi pertanyaan ini apakah anak otomatis itu tergantung situasi, sikonnya, kondisinya. Gitu loh. Ya. Tetapi tidak ada kata terlambat dan tidak ada kita selama tidak terus berjuang terus. Nggak apa-apa kalaupun misalkan anak kita udah usia sekian berjuang terus, jangan pernah menyerah. Ini ya. Tapi kan karena pertanyaan sini otomatis. Iya. Ya, jadi tidak otomatis. Tapi kalau yang namanya anaknya itu otomatis dalam Kristus itu sebetulnya pertanyaan ini saya jawabnya gini deh. Tidak otomatis karena apa? Butuh namanya perjuangan. Benar? Paham nggak? Ya. Perjuangan. Tapi perjuangannya inilah yang berbeda kadarnya atau tarafnya. Ngerti nggak? Tingkatannya. Gitu loh. Ya. Karena untuk kita saja lah nggak usah bicara orang tua. Keselamatan diperoleh itu bukan orang yang beragama Kristen otomatis. Kan butuh namanya perjuangan. Pengorbanan. Nggak ada bicara otomatis. Ngerti nggak? Ya, gitu. Artinya hidup di dalam Kristus itu pun juga ada kondisi dan syaratnya. Artinya apa? Taat sampai akhir. Nah, jadi nggak ada otomatisan. Misalkan saya lagi berjuang sekarang hidup dalam Kristus, kemudian 2 hari ke depan saya murtad, kemudian saya meninggal, ya kan? Pertanyaannya, selamat nggak diri saya? Tidak. Ya, misalkan saya murtad, saya berbuat dosa ya tentu tidak. Ngerti nggak? Iya, tidak. Nah, berarti kan nggak otomatis, ngerti nggak? Iya. Ya namanya berarti butuh namanya perjuangan pengorbanan, gitu. Ya, paham nggak sebenarnya? Iya. Nah kalau berbicara yang namanya otomatis, berarti di situ yang namanya otomatis apa? Kutuknya itu yang lepas, yang hilang itu otomatis. Ketika setiap orang tua yang hidup di dalam Kristus, otomatis kutuknya itu terlepaskan itu, tidak ada itu. Tidak masuk dalam akal. Iya, tidak ada lagi. Nah, yang ada nanti si anak ini yang membuat dia ketika dia meresponnya di dalam daging, nah itu kembali. Jadi kutuk keturunannya udah habis itu. Dan seperti yang saya alami. Ya, ketika saya melihat ke bapak saya, ke engkong saya, ke ini, dia begini, kok sama begini. Saya putuskan di dalam hidup saya mau hidup di dalam Kristus. Ketika saya lihat di anak saya coba dia, kok nggak terjadi. Nah, habis, putus. Yang terjadi apa? Nanti si anaknya ini responnya. Kalau anak ini menabur di dalam daging, ya dia yang akan menerima dulu. Tidak? Kebinasaan. Yang apa? Kedagingan itu kebinasaan dia yang terima. Nanti anaknya dia yang tiangkan. Tidak? Anaknya anak saya maksudnya. Yang penting dari keturunan nenek moyang saya putuskan dulu. Tidak? Paham nggak? Gitu. Sehingga tidak terjadi kepada anak saya. Nah tentu akan lebih mudah tidak pada si anak saya ini untuk merespon hidupnya. Perjuangannya nggak seperti sayanya, ngerti nggak? Iya. Kalau saya kan harus menerima yang namanya kutuk keturunan. Iya. Betul. Berjuangnya lebih berat. Iya. Si anak saya ini sudah terlepaskan dari kutuk, lebih ringan. Iya. Dia tentukan diri dia udah nggak ada lagi namanya kutuk keturunannya dari nenek moyangnya, paham nggak? Iya. Gitu. Dia bisa melihat bapaknya, ibunya. Oh iya, meneladani. Oh iya, diajarkan seperti ini firman. Nah, gitu. Itu saya alami sendiri kok. Saya renungkan. Padahal saya nggak mau melakukan ini. Kenapa ya bisa itu terjadi ya? Oh iya, ternyata bapak saya begini. Oh saya begini. Ya, kok begitu ya? Naik. Begitu. Iya. Nah, ketika saya dialog sama anak saya tanya, kamu begitu nggak sih? Kamu gitu? Nggak ada. Aku nggak. Nah itu dan, gitu ya. Mau nggak sampai di sini? Gitu. Itu terjawab. Contoh deh dalam hal seksual misalnya. Saya tanya sama anak saya, ya laki-laki, kamu gini nggak? Anak saya gini nggak? Ada begini?
begini nggak dia? Enggak sih, tapi mau wanita ada suka, tapi ada nggak ini kayak ada rasanya? Nggak ada. Nah, itu, ngerti ya? Kalau saya di dalam masa dulu remaja itu, waduh udah kecanduan, gairahnya itu nafsu seksual, ngerti ya? Karena apa? Kutu dalam pengendalian yang lebih memudahkan kalau si anak ini dalam menjalani kehidupannya. Maka harus orang tua itu berkorban, ngerti ya? Ngerti ya? Harus orang tua itu berkorban, ngerti ya? Seperti kan gini, bapak, itulah bapak yang sesungguhnya, orang tua yang sesungguhnya itu adalah Allah kita di dunia ini. Kita bagi kita yang di dunia, maka Allah berkorban, ngerti ya? Yesus Kristus jadi manusia, maka kita juga yang sebagai orang tua berkorban buat anak-anak kita. Supaya kita tahu, kita sadar betul bahwa apa? Bahwa kita sebagai orang tua ini nggak hidup selamanya, nggak kekal di dunia ini. Nah, bagaimana anak-anak kita ini bisa bertahan hidup di dalam kehidupan dunia yang kejam ini, yang jahat ini, kegelapan ini? Maka kita harus memberikan didikan ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka, anak-anak kita. Ini pesan kepada orang tua. Karena saya juga orang tua. Saya menjalankan ini semua terus sampai saya mau taat sampai akhir. Saya persiapkan anak-anak saya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Itu saja, titik. Gitu ya? Gitu. Jadi bahkan saya mengizinkan kepada anak-anak saya untuk mereka menjadi apa? Menjadi silakan untuk melihat barometer dalam hidup saya. Gitu. Memberikan kita terbuka. Silakan melihat dalam kehidupan saya, ya, gitu. Saya memberi kebebasan mereka bisa melihat. Maka mereka kalau tidak berubah, itu namanya apa itu? Nggak tahu lah namanya. Di mana bapaknya sudah memberikan contoh teladan tapi anaknya belum berubah, ya itu namanya apa tuh? Bebal dan juga tidak mau. Nah, ya, tidak mau. Oke? Ya. Ada lagi mau tanya? Ya, apakah ada pertanyaan dari studio? Tidak? Dari sini? Nggak ada? Oke, itu dia jawaban dari Bapak narasumber tentang pertanyaan pamungkas pada kali ini. Apakah anaknya otomatis juga dalam Kristus? Jika orang tua dalam Kristus, ya tidak otomatis. Jawabannya adalah tidak otomatis, karena itu tergantung perjuangannya dan juga respon si anaknya ini. Apakah dia mau merespon dari setiap perjuangan orang tuanya ini yang ingin anaknya ini tidak binasa? Ya itu tergantung anaknya ini mau binasa atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga pesan bagi para orang tuanya. Tadi mau pesan. Oh iya. Pesannya adalah didiklah anak-anakmu, persiapkan dirimu dan iman anak-anakmu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu agar mereka tumbuh serupa dengan Yesus. Nah itu pesan kepada orang tua yang sekarang sedang menonton secara online maupun nanti menonton secara langsung. Ya. Dan sekarang sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita berdoa pasti kita ada kesimpulan. Kesimpulannya saya. Jadi kesimpulan yang pertama apa Mas saya? Kesimpulan pertama, apakah benar orang tua itu adalah wakilnya Tuhan untuk anak-anaknya? Ya. Menurut firman, orang tua adalah wakilnya Tuhan untuk anak-anaknya. Dan orang tua di dunia ini memiliki tugas untuk mendidik orang anaknya agar serupa seperti Kristus. Nah, tapi sering terjadi penyalahgunaan fungsi, orang tua menjadi arogan. Betul. Nah, makanya ini harus disingkapkan, dijelaskan bahwa tidak ada yang istilah saudara bapak kaki ibu, ya, tidak ada gitu kan. Ibu juga tidak ada istilah orang tua itu adalah Allah kedua. Iya, tuh. Dan juga firman katakan anak harus menghormati manusia. Orang tua. Oh iya, firman Tuhan katakan anak harus menghormati orang tua.
Apakah berarti setiap perintah orang tua harus dilakukan anak? Jelas tidak. Seperti apa sikap orang tua yang benar jika bersilang pendapat dari anak? Nah, yang pertama, perintah orang tua itu harus dilakukan oleh anak atau tidak? Itu tergantung dari konteks yang perintah dari orang tua ini. Apakah orang tua ini memerintahkan anak ini sesuai dengan firman atau tidak? Itu bisa kita telaah dari kita merenungkan firman. Anak ini harus merenungkan firman dahulu. Apakah perintah ini sesuai dengan firman? Dan memang nanti kalau orang tua yang belum bilang responnya mungkin beda-beda, marah, sedih, segala macam. Harus kita terima, kita harus tetap mengasihi orang tua kita, hormat, tapi kita harus tetap lebih takut pada Allah. Justru malah kita sebagai anak harus menjadi teladan. Dan kebalikannya juga orang tua ntar akan menerima respon anaknya macam-macam. Kalau diajarin sesuai firman tidak mau nurut, ya kita harus terima, tetap menjadi teladan, tetap doakan. Doa dan berjuang untuk merubah itu orang tua atau anak. Ada beragam cara untuk mendidik anak. Ada yang dimanja, ada yang keras dan sebagainya. Apakah cara mendidik anak yang benar sebagai orang tua dalam Kristus? Nah, caranya itu ya menjadi teladan. Jadi orang tua ini mesti mempersiapkan dirinya dulu. Betul. Bagaimana dia bisa hidup dalam Kristus, di pandangan Yesus, baru kepada anaknya dia bisa ngajarin. Dan jangan tadi jargoni. Ngajar bisa, ngelakoni nggak bisa atau nato. Nggak bisa. Iya. Harus tetap menjadi teladan karena contoh itu penting sekali. Role model penting. Anak melihat apa yang orang tua lakukan. Termasuk tadi ke nomor 4 itu nggak bisa kita cuma di hadapan anak kita kelihatannya kita mengajar yang benar, tapi padahal di balik kehidupan atau di balik perkataan itu kita sesuai dengan perkataan. Orang tua zaman sekarang memang banyaknya nyampingnya hal-hal dunia sih. Padahal yang terpenting itu kita harus mempersiapkan iman anak-anaknya agar bisa bertahan pada surga. Gitu. Dan bertanya tahu guys, jika orang tuanya dalam Kristus, apakah anak otomatis dalam Kristus juga? Tidak. Jawabannya adalah tidak otomatis. Karena itu harus mempunyai perjuangan dan respon anaknya sendiri. Tapi kalau anaknya itu memang dari belia, orang tuanya dari kecil udah hidup dalam Kristus, maka akan lebih mudah memperjuangkannya. Pasti. Karena sudah biasa lingkungannya di dalam firman. Tapi kalau yang sudah anaknya dewasa, pemuda ke atas, 20-an ke atas, maka memang akan lebih sulit karena sudah terbentuk mindset di anaknya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk teman-teman saudara-saudari di luar sana yang menjadi orang tua. Ingat pesannya tadi, didiklah anak-anak, persiapkan diri dulu, baru kita bisa mengajar anak-anak kita bangun bentuk imannya dalam Kristus, jadi teladan. Selesai. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara dan pada saat kali ini kita akan berdoa. Keisha, persilakan memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami telah menyelesaikan acara kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan acara ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan sehingga bisa mengajarkan orang tua di luar sana Tuhan bagaimana caranya Tuhan bisa menjadi orang tua yang di dalam Kristus, di mana mereka Tuhan bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Cikesya, Pak narasumber, terima kasih banyak sekali ini episode mengenai menjadi orang tua dalam Kristus sudah memaparkan jelas sekali. Nah, terima kasih juga kepada Multimelinda dan Multimedia 2, pasangan yang makin kompak dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan, menyiarkan ke orang-orang di luar sana. Juga kepada Abraham Worshippers, thank you very much. Tapi your job masih ada satu lagu lagi, sabar ya. Saya terima kasih dulu setiap episode. Terima kasih ya soalnya. Dan juga untuk Mas Isaya, makasih banyak menemani saya dalam episode kali ini. Episode besok mungkin bisa jadi Mas Nathan, bisa jadi Mas Isaya lagi, bisa jadi Mas Nia, bisa jadi Mas Sexy Boy. Mas Nia masih belum ada.
Oh, belum datang. Makasih Bunda Arsum dan dampingi kita. Oh ya, terima Oh, kasih iya. juga Terima kasih Bu Narsum sudah Bu Narsum mendampingi kita. kita. Mendampingi. Oke, meskipun tidak terlihat dan tidak terdengar. Oke, dan juga tentunya kepada saudara-saudari terima kasih banyak sudah bergabung lagi bersama kami sepanjang acara. Kami masih ada lagi acara untuk besok apa temanya? Bukan. Sebentar. Akan segera kita kasih tahu. Dan juga jangan lupa ikutin kami di segmen-segmen yang lainnya. Kami aktif di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube. Ya, jadi tema untuk besok hari Minggu adalah rahasia keberhasilan di dalam kekristenan. Rahasia keberhasilan dalam kekristenan. Itu yang akan kita bahas di episode ke-49. 48. Oh ya, 48. Berarti di episode 48 hostnya itu Nathan tadi saya. Tidak. Oke, kalau begitu untuk sekarang saya Lukas dan Saya Isaya. kami pamit undur diri dulu. Tetap semangat di dalam Kristus, tetap setia merenungkan firman. Sampai jumpa, Shalom. Roh Kudus menyertai. Yeay. Kita akhir dengan sebuah lagu. Yesus, kau kebenarannya menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Ku hidup
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.